Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bilangan bulat. Nah, materi ini ada di kelas 7 semester pertama, bab pertama. Nah, apa sih itu pengertian dari bilangan bulat? Nah, bilangan bulat ini bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Nah, di sini kita lihat bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, kemudian negatif, dan bilangan nol. Nah, di sini ada beberapa bilangan, ada bilangan caca, bilangan asli, bilangan negatif, bilangan prima, bilangan komposit. Nah, kita akan satu-satu dulu. Apa itu bilangan caca? Apa aja bilangan caca itu ya? Bilangan caca terdiri dari bilangan 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini bilangan caca. Kemudian ada bilangan asli. Bilangan asli terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada bilangan negatif, terdiri dari negatif 1, negatif 2, dan negatif 3, dan seterusnya. Dan ada juga bilangan prima. Nah, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Contohnya bilangan kemudian 3, kemudian 5, 7, 11, dan seterusnya. Tadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Kemudian ada bilangan komposit. Bilangan komposit ini bilangan yang lebih dari satu dan bukan bilangan prima. Contohnya 4, 6, kemudian 9, 10, dan seterusnya. Nah, balik lagi ke bilangan bulat. Bilangan bulat itu tadi ada bilangan bulat positif. Kalau digambarkan di sini, ya positif. Di sini yaitu bilangan asli. Kemudian bilangan negatif. Sini. Terus dan bilangan 0 ya, yaitu bilangan bulat. Ada beberapa ya, banyak. Kemudian selanjutnya kita akan membandingkan bilangan bulat. Nah, membandingkan bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat. Nah, yang pertama, misalkan A dan B ini adalah bilangan bulat. Poin pertama, jika A lebih besar daripada B, maka ditulisnya A lebih besar daripada B, maka ditulisnya jika A lebih besar dari B. Kemudian yang kedua, jika B lebih besar dari A atau A lebih kecil dari B, tulisnya A lebih kecil dari B. Kemudian jika A sama dengan nilainya dengan B, tulisnya maka A sama dengan B. Nah, contohnya kalau misalkan A di sini 5 dan B di sini 9. A lebih kecil daripada B, maka 5 lebih kecil daripada 9. Kalau dibalik, A-nya 9, B-nya 5, maka
9 lebih besar daripada 5 ya. Kalau B-nya sama, misalkan 5, maka 5 sama dengan 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengurutkan bilangan bulat. Nah, bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat? Kita lihat dulu seperti ini. Gambarnya 0, 1, 2, dan 3. Negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Nah, apa yang harus kita pahami dulu? Yang pertama, ini kesini kan bilangan bulat positif ya. Bilangan positif. Nah, sini bilangan negatif. Semakin ke kiri suatu bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Semakin ke kanan suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Nah, itu yang harus dipahami ya. Berarti bilangan bulat positif nilainya akan lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Nah, saya kasih contoh. Di sini misalnya ada contoh soal. Coba urutkan nilai berikut ya, dari terkecil ke terbesar. Misalnya di sini ada 4, terus kemudian 2, negatif 5, terus negatif 3, 1, dan 0. Nah, di sini kita pahami, kita pisahkan dulu. Kalau nilainya negatif, setiap nilai negatif nilainya akan lebih kecil daripada nilai positif ya. Ini. Nah, semakin ke kiri maka akan semakin kecil. Nah, kita lihat tambah lagi lah di sini. Negatif 4, negatif 5. Sini tambah di sini 4. Nah, kita lihat dari sini ada nilai berapa aja negatif. Ada negatif 5, negatif 3, kemudian ada nilai 0 juga, 1, terus 2, dan 4. Nah, jadi urutan dari terkecil ke terbesarnya adalah negatif 5, kemudian negatif 3, kemudian 0, terus 1, ulangi 1, 2, dan 4. Nah, ini contoh soal seperti ini ya. Nah, apabila ada yang ditanyakan silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih untuk kali ini. Silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.